Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas K1 Teknik Green Building 2023. Pada kesempatan ini, kami akan membahas suatu topik yang relevan dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Pada pertengahan 2023, populasi Indonesia mencapai 278,69 juta jiwa, di mana angka tersebut meningkat sekitar 1,05% dari tahun sebelumnya. Namun, pertumbuhan ini berbanding lurus dengan kebutuhan rumah hunian yang semakin meningkat pula. Dalam prosesnya, dampak negatif terhadap lingkungan menjadi semakin nyata terlihat. Dampak yang pertama adalah merusak ekosistem alam. Pembangunan rumah memerlukan lahan yang luas sehingga dapat mengubah tatanan lahan dan ekosistem alam. Penebangan pohon dan penghilangan vegetasi alami sering terjadi untuk membersihkan lahan. Hal ini dapat menghilangkan habitat hewan atau tumbuhan serta mereduksi keragaman hayati. Dampak yang kedua yaitu mengurangi daerah resapan air. Di area yang belum dibangun, tanah memiliki kemampuan alami untuk menyerap air hujan. Vegetasi yang tersedia dapat membantu mengurangi aliran air permukaan, mengisi air dalam tanah, dan mengurangi resiko banjir. Akan tetapi, saat rumah dan perkerasan mulai dibangun, area resapan air pun menjadi terbatas. Permukaan keras menghalangi air hujan untuk meresap ke dalam tanah sehingga air yang mengalir berpotensi menyebabkan genangan dan banjir. Didukung pendapat Purwantara, berkurangnya ruang resapan air dapat berakibat pada runoff yang meningkat, kemudian berdampak pada banjir perkotaan, bahkan banjir bandang di beberapa sungai. Selain itu, limbah konstruksi yang dihasilkan selama proses pembangunan biasanya berasal dari sisa material konstruksi. Material merupakan komponen penting yang menunjang keberhasilan suatu proyek yang memakan biaya 40-60% dari total biaya proyek. Jumlah limbah yang dihasilkan selama pembangunan rumah pun bergantung dari besarnya rumah, tipe konstruksi, ataupun teknik pembangunan yang digunakan. Limbah tersebut biasanya dapat berupa potongan kayu, besi, pipa PVC, beton, bata, bahan kemasan, plastik, kardus, kertas, ataupun yang lain. Sisa material konstruksi tidak hanya penting dari sudut pandang efisiensi, tetapi juga berpengaruh pada dampak ke lingkungan. Limbah konstruksi dapat muncul dari perencanaan bentuk bangunan, pengadaan material, penanganan material, pelaksanaan di lapangan yang tidak sesuai metode kerja, residual, dan perubuhan atau pembongkaran bangunan. Berikutnya yaitu siklus hidup material yang mencakup fase pre-building, fase building, dan fase post-building, di mana dalam setiap fase siklus hidup material tersebut dapat menimbulkan berbagai isu lingkungan seperti konsumsi energi, kelangkaan sumber daya tidak terbarukan, polusi udara dan air, gangguan kebisingan, debu, efek terhadap ekosistem, pemanasan global, emisi CO2, dan emisi gas asam. Dampak berikutnya yaitu konsumsi energi dan air yang berlebihan. Proses konstruksi rumah memerlukan air untuk berbagai keperluan seperti pencampuran beton, pembersihan, dan pemasangan pipa. Pengambilan air dari sumber-sumber alam dapat menyebabkan penurunan pasokan air di lingkungan sekitar, terutama jika pengambilan air tidak terkelola dengan baik. Hal ini dapat mengganggu ekosistem air lokal dan mengurangi ketersediaan air untuk kebutuhan komunitas sekitar. Berdasarkan literatur yang digunakan, pemilihan material bahan bangunan memiliki peran yang signifikan dalam menentukan konsumsi energi suatu bangunan. Pada tahap pembangunan, konsumsi energi biasanya mencakup sekitar 5 hingga 13% dari total konsumsi energi bangunan. Sementara pada fase penggunaan dan operasional bangunan berkontribusi sebanyak 87 hingga 95% selama masa hidup bangunan tersebut. Tidak hanya konsumsi energi, penggunaan air selama tahap konstruksi juga memiliki dampak yang cukup besar terhadap kelestarian lingkungan. Permasalahan limbah domestik. Limbah domestik adalah hasil buangan dari salah satu kegiatan rumah tangga. Limbah domestik dapat berupa limbah cair dan juga limbah padat. Limbah padat yang berasal dari daerah permukiman umumnya merupakan sampah organik yang cepat lapuk seperti sisa sayuran, nasi basi, berbagai jenis kertas, daun, air larutan deterjen bekas cucian, dan urin. Sedangkan air limbah rumah tangga adalah air limbah yang tidak mengandung ekskreta manusia dan dapat berasal dari buangan kamar mandi, dapur, air suci pakaian, dan lain-lain yang mungkin mengandung mikroorganisme patogen. Limbah cair ini bisa mengontaminasi air tanah dan sumber air permukaan di sekitar lokasi rumah. Tambahan,
Limbah air atau air buangan dapat menyebabkan dampak serius dan signifikan terhadap lingkungan serta kesehatan manusia. Khususnya, hal tersebut dapat menginduksi pencemaran dan menyebabkan penyebaran penyakit menular. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengadopsi konsep bangunan hijau. Konsep green building atau bangunan hijau bertujuan untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan dengan mengurangi penggunaan energi berlebihan.